Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Tagiri. Saya akan menjelaskan mengenai rekayasa perangkat lunak di bagian quality management. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang quality concept. Konsep ya yang kompleks dan banyak itu dapat dijelaskan menjadi 5 sudut pandang, yaitu dan the transcendental view, atau kualitas itu adalah suatu yang Anda kenali tetapi tidak bisa secara eksplisit didefinisikan. Kemudian dari user view, melihat kualitas itu dalam hal ya, sesuai dengan spesifikasi tujuan pengguna. Jika produk memenuhi tujuan tersebut, maka dapat dikatakan kualitas. Kemudian berdasarkan manufacturer view, mendefinisikan kualitas dalam hal spesifikasi asli produk. Jika produk sesuai dengan spesifikasi, itu menjelaskan berarti berkualitas. Kemudian dari produk view itu sendiri menunjukkan bahwa kualitas dapat dikaitkan dengan karakteristik yang merekat. Misal fungsi dan fitur dari suatu produk tersebut. Kemudian dari value base dari produk itu mengukur kualitas berdasarkan seberapa banyak pelanggan bersedia membayar dari sebuah produk itu. Jadi dapat diartikan jika produk tersebut banyak dibeli orang, tidak diartikan kualitasnya baik. Kemudian software quality. Software quality itu dapat kita bagikan. Yang pertama, usability, atau perangkat lunak memiliki kegunaan yang lebih baik jika berbagai kategori pengguna mampu menggunakan dan menjalankan produk tersebut. Kemudian reusability, sebuah produk perangkat lunak memiliki daya pakai ulang yang sangat baik jika model perangkat lunak yang berbeda dapat digunakan kembali dengan cara yang cepat mengembangkan produk baru. Kemudian correctless, suatu perangkat lunak dikatakan benar jika berbagai persyaratan yang ditentukan pada dokumen telah diterapkan dengan benar. Maintainability, produk perangkat lunak dapat dipelihara jika ada bug dan dengan mudah diperbaiki saat masalah tersebut muncul. Kemudian good enough software. Apa sih sebenarnya, bagaimana sih software itu dikatakan cukup baik? Perangkat lunak yang cukup baik memberikan kualitas dan fungsi dan fitur yang diinginkan pengguna. Tetapi pada saat yang sama memperbaiki fungsinya dan fitur yang lain yang lebih tidak jelas atau khususnya mengandung bug. Vendor perangkat lunak berharap bahwa pengguna tetap akan menggunakan tersebut meskipun ada bugnya, karena fungsionalnya sangat dibutuhkan. Kemudian cost of quality. Jadi biaya-biaya. Yang pertama ada biaya pencegahan, yaitu meliputi biaya kegiatan manajemen, biaya kegiatan teknis tambahan untuk mengembangkan sarana prasarana, biaya perencanaan pengujian, kemudian biaya pemeliharaan, mencakup kegiatan untuk mendapatkan wawasan tentang kondisi produk, meliputi biaya melakukan tunjungan teknis, biaya pengumpulan data dan evaluasi, biaya pengujian dan debugging. Biaya kegagalan adalah biaya yang akan hilang jika tidak ada kesalahan yang muncul sebelumnya dari produk ke pelanggan. Berikut adalah tabel dari biaya cost relatif. Jadi biaya itu dari desain, rekrutmen, desain, coding itu tidak begitu tinggi. Jadi biaya mulai naik pada saat testing dan maintenance. Kenapa? Karena di sini mungkin saja terjadi masalah-masalah yang harus diulang kembali. Kemudian kita ke bagian berikutnya, itu review teknik. Adalah mekanisme yang paling efektif untuk menemukan kesalahan dari awal perangkat lunak. Mengapa penting? Jika Anda menemukan kesalahan dari awal, maka
akan lebih murah dan lebih mudah dalam memperbaikinya. Cost impact of software defects. Dalam konteks perangkat lunak, istilah cacat dan kesalahan adalah suatu hal yang sama. Keduanya mengisyaratkan masalah kualitas yang ditemukan setelah perangkat lunak dirilis ke pengguna. Manfaat teknisnya adalah penemuan awal kesalahan sehingga tidak terjadi menyebar ke langkah berikutnya dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dengan mendeteksi dan menghapus besar persentase kesalahan, proses ini menunjukkan secara substansi mengurangi biaya dari perangkat lunak tersebut. Jadi berikut kurang lebih gambaran dari cost impact tadi. Kemudian review method and their uses atau tujuan metrik dan pengguna. Tujuan teknis adalah salah satu dari tindakan yang diperlukan sebagai bagian dari pengembangan perangkat lunak yang baik. Matriks ulasan berikut dapat dikumpulkan untuk setiap review yang digunakan. Yang pertama adalah upaya persiapan yang diperlukan untuk meninjau produk sebelum rapat peninjauan yang sebenarnya. Kemudian ada upaya penilaian yang dilakukan selama proses peninjauan yang sebenarnya. Kemudian upaya mengerjakan ulang untuk mengoreksi atau atas kesalahan yang telah ditemukan dalam peninjauan berikutnya. Kemudian ukuran produk kerja yang ditinjau, misal jumlah model atau dokumen halaman dan jumlah baris kode. Kemudian ditemukan kesalahan kecil atau mirror found. Jika kesalahan ditemukan yang dapat dikategorikan kecil atau membutuhkan kurang beberapa upaya untuk memperbaikinya. Kemudian ditemukan kesalahan besar. Jumlah kesalahan besar yang ditemukan dapat dikategorikan sebagai mayor atau membutuhkan beberapa daya untuk memperbaikinya. Analis metrik atau menganalisis metrik. Jadi untuk kesalahan usaha dan jumlah kesalahan dapat dibersihkan dengan rumus sebagai berikut. Untuk kesalahan mewakili kesalahan per unit dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Review formality spectrum. Jadi ini spektrum dari penelitian. Dari review perangkat lunak. Yang pertama ada planning and preparation, kemudian meeting structure, correction dan verification, kemudian role individual play. Jadi inilah tahap-tahapan dari review spektrum tadi. Formal technical review. Jadi tujuan teknik revolving review adalah kualitas kontrol perangkat lunak yang ditemukan oleh software engineering. Tujuannya adalah satu, mengungkap kesalahan dan dalam fungsi logika atau implementasi untuk merepresentasikan apa dari perangkat lunak tersebut. Kemudian memverifikasi bahwa perangkat lunak yang tujuannya memenuhi persyaratan. Kemudian memastikan bahwa perangkat lunak telah dipresentasikan menurut standar yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mencapai perangkat lunak yang dikembangkan dengan cara yang seragam. Kemudian membuat proyek lebih mudah dikelola. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, itu software quality insurance. Background isunya adalah sebelum abad ke-20, kontrol kualitas itu ditanggung jawab oleh pengrajin atau pencipta yang membuat produk itu sendiri. Sejarah jaminan kualitas dalam pengembangan perangkat lunak sejajar dengan sejarah dalam pengembangan perangkat keras itu sendiri. Standar jaminan kualitas perangkat lunak diperkenalkan dalam kontrak militer dalam pengembangan perangkat lunak di sekitar tahun 1970-an. Elemen jaminan kualitas perangkat lunak yaitu ada standar AAA, ISO, dan organisasi standar lainnya untuk menghasilkan beragam yang standar tentang perangkat lunak. Kemudian review dan audit, ulasan. Tujuan teknis adalah kegiatan kontrol yang dilakukan oleh software engineering
Kemudian testing adalah kualitas fungsi yang memiliki suatu tujuan utama. Kemudian error atau defect collection dan analysis, software quality insurance mengumpulkan dan menganalisis kesalahan dan catatan untuk lebih memahami bagaimana kesalahan diperkenalkan dengan rekayasa perangkat lunak. Kemudian change management, SQA memastikan bahwa praktek manajemen perubahan telah dilakukan. Kemudian education, kontribusi utamanya untuk memperbaiki dan pendidikan bagi software engineering. Kemudian vendor management, 3 kategori perangkat lunak diperlukan vendor perangkat lunak itu adalah yang terbungkus rapi, maksudnya yang sudah fix seperti Microsoft Office, kemudian custom yang disesuaikan kebutuhan pembeli. Jadi software tersebut sesuai pesanan pembeli, dan ada perangkat lunak yang dikontrak. Tugas SQA memastikan hal tersebut, perangkat lunak berkualitas tinggi dengan menyarankan praktik kualitas spesifikasi yang vendor harus ikuti. Kemudian security management, SQA memastikan bahwa proses teknologi yang tepat yang digunakan dalam keamanan perangkat lunak. Kemudian safety, SQA bertanggung jawab untuk menilai dampak kegagalan perangkat lunak untuk mengetahui langkah-langkah yang diperlukan. Kemudian risk management yang dipastikan oleh SQA adalah bahwa kegiatan manajemen risiko dilakukan dengan benar dengan cara dan rencana darurat yang telah ditetapkan. SQA Tax membuat atau membantu tim perangkat lunak dalam mencapai produk akhir yang berkualitas. SQA membahas perencanaan, pengawasan, dan pencatatan, penjaminan mutu, penyimpanan analisis, dan pelaporan. Goal and atribut dari metrik. Recruitment quality, SQA harus memastikan bahwa tim perangkat lunak memiliki benar dalam meninjau persyaratan perangkat lunak. Kemudian desain quality, SQA mencari atribut desain menjadi indikator kualitas. Kemudian code quality, shortcode harus sesuai dengan standar dan peranan pengkodean lokal karakteristik yang diimplementasikan. Kemudian SQA mengisolasi atribut-atribut yang memungkinkan analisis kualitas kode. Kemudian quality control, tim perangkat lunak harus menerapkan sumber daya yang terbatas dengan cara memilih kemungkinan tertinggi untuk mencapai kualitas. Jadi atribut goal-nya ada berikut, ada 4. Jadi recommend quality, design quality, code quality, dan QA atau quality control. Kemudian berikut atribut dan nilai metriknya. Statistik jaminan kualitas perangkat lunak. Ada 4 poin, yaitu informasi tentang kesalahan dan cacat dari perangkat lunak yang dikumpulkan. Kemudian upaya dilakukan untuk melacak setiap kesalahan dan mencatat penyebab yang mendasari, misal ketidaksesuaian dengan spesifikasi, kesalahan desain. Kemudian menggunakan prinsip Petro atau 80% cacat ditelusuri, 20% dari semua kemungkinan penyebab. Kemudian setelah beberapa penyebab penting diidentifikasi, bergerak untuk memperbaiki masalah dan yang menyebabkan kekurangan tersebut. Kemudian Sigma untuk rekayasa perangkat lunak. Jadi pertama ada tentukan kebutuhan pelanggan dan dikirim tujuan proyek, metode komunikasi dengan pelanggan yang teridentifikasi dengan baik, ukur proses yang ada dan kekurangannya. Kemudian menganalisis metrik catat untuk menentukan beberapa penyebab penting. Kemudian
Keamanan perangkat lunak. Keamanan perangkat lunak adalah kegiatan jaminan kualitas perangkat lunak yang berfokus pada identifikasi dan pemeliharaan potensi bahaya yang dapat mempengaruhi perangkat lunak secara negatif dan menyebabkan seluruh gagal sistem. Kemudian SQE Plan standar merekomendasikan satu, tujuan dan ruang lingkup rencana, kemudian deskripsi dari semua produk kerja rekayasa perangkat lunak, semua berlaku standar dan praktik, kemudian SQE tindakan dan tugas termaksud ulasan dan audit, kemudian alat dan metode yang mendukung tindakan SQE dan tugasnya, kemudian prosedur manajemen konfigurasi perangkat lunak, metode untuk penyusunan, mengamankan, dan memelihara semua catatan. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu software testing strategi. Untuk melakukan pengujian yang efektif, Anda harus melakukan tujuan teknis yang efektif. Dengan melakukan ini, banyak kesalahan yang akan dihilangkan sebelum pengujian dimulai. Kemudian, pengujian dimulai pada tingkat komponen dan bekerja keluar menuju integrasi seluruh sistem yang berbasis komputer. Kemudian teknik pengujian yang berbeda, satu untuk rekayasa perangkat lunak yang berbeda, berkaitan pada titik waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak, kemudian pengujian dan debugging adalah kegiatan yang berbeda, tapi debugging harus dikoordinasi dalam setiap strategi pengujian. Strategi untuk pengujian perangkat lunak harus mengakomodasi pengujian tingkat rendah, diperlukan untuk memverifikasi bahwa segmen kode sumber kecil telah diterapkan dengan benar. Jadi shortcode-nya sudah diterapkan dengan benar. Kemudian ada verification dan validation. Pengujian perangkat lunak adalah salah satu elemen dari topik yang luas dari yang sering disebut dengan verification and validation. Verification mengacu pada serangkaian tugas memastikan bahwa perangkat lunak telah benar mengimplementasikan fungsi tertentu. Validasi ada mengacu yang serangkaian tugas memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun dapat dilacak kebutuhan pelanggan. Jadi verifikasi apakah kita membuat produk yang benar, validation apakah kita membuat produk yang tepat. Jadi perbedaannya ada di situ. Kemudian software testing strategi the big picture. Jadi strategi untuk pengujian perangkat lunak dapat dilihat pada gambar ini. Pengujian berlangsung dari pusat terus keluar spiral sampai ke paling ujung, yaitu sistem engineering. Unit testing. Pengujian unit memfokuskan upaya verifikasi pada unit terkecil dari desain perangkat lunak, komponen atau perangkat lunak itu sendiri. Tes strategi untuk web app. Satu, model konten untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan. Metode antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua kasus pelanggan dapat dilakukan dan ditampung. Kemudian model desain untuk web app ditinjau untuk mengungkap navigasi kesalahan antarmuka. Pengguna diuji untuk mengungkap kesalahan dan dalam presentasi atau navigasi. Kemudian setiap komponen di fungsi unitnya, kemudian navigasi di seluruh arsitektur diuji. Web app diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda, diuji kapabilitasnya dengan setiap konfigurasi. Kemudian tes keamanan dilakukan dalam upaya untuk memastikan keamanan dari web tersebut. Kemudian tes kinerja dilakukan. Terakhir, web diuji dikontrol pada pengguna akhir. Hasil interaksi mereka dengan sistem akan dievaluasi kesalahan. Kemudian strategi untuk mobile apps. Pengujian pengguna terlihat di proses awal mengembangkan untuk memastikan bahwa web app memenuhi
kegunaan dan aksesibilitas harapan pemangku kepentingan. Kemudian pengujian kapabilitas perangkat lunak, penguji memverifikasi bahwa mobile app bekerja dengan benar pada semua kondisi perangkat lunak yang diperlukan. Perangkat keras perangkat lunak ini dapat berjalan pada perangkat keras yang telah ditentukan. Kemudian peninjauan kinerja, peninjau memastikan persyaratan non-konfigurasi yang unik untuk seluler, misal waktu pengunduhan, kecepatan prosesor, dan lain sebagainya. Pengujian konektivitas, penguji memastikan bahwa mobile app dapat mengakses apa saja yang dibutuhkan dalam jaringan web. Jadi diuji apakah semua dapat diakses. Kemudian pengujian keamanan, penguji memastikan bahwa mobile app tidak berkompromi berdasarkan persyaratan privasi dari pengguna tersebut. Kemudian penguji sebenarnya, jadi aplikasi diuji secara realistis pada perangkat yang sebenarnya di seluruh jaringan dunia. Kemudian pengujian spesifikasi, penguji memastikan bahwa seluruh standar telah sesuai. Kemudian sistem testing yang dipastikan ada recovery testing, security testing, stress testing, performance testing, dan deployed testing. Jadi lima ini dari sistem testing yang harus diperhatikan. Kemudian the process debugging, jadi setelah kita membuat code, hasilnya akan di-debugging, baru diidentifikasi isu kesalahan, baru kita perbaiki. Jadi kemudian memperbaiki kesalahan. Setelah bug ditemukan, itu harus diperbaiki. Tapi seperti yang telah kita catat, koreksi bug dapat menyebabkan kesalahan lain. Jadi setelah kita menemukan bug, mungkin saja pada saat kita perbaiki bug tersebut, akan muncul kesalahan lain. Jadi ada 3 pertanyaan sederhana yang harus Anda tanyakan sebelum melakukan koreksi. 1, apakah bug diproduksi di bagian lain? Jadi mungkin ada kesalahan di bagian A, tapi kesalahan itu disebabkan oleh di bagian B. Kemudian bug berikutnya, apakah kemungkinan diperkenalkan dan diperbaiki yang saya buat? Kemudian apakah kita dapat melakukan pencegahan sedari awal? Jadi 3 pertanyaan ini harus kita perhatikan sebelum memperbaiki bug. Kemudian kita masuk ke bagian testing conventional application. Jadi software testing fundamental ada pertama testabilitas atau seberapa mudah sebuah perangkat lunak dapat diuji, kemudian uji karakteristik, dan bagaimana dengan tes itu sendiri. Menurut Pak Nguyen, berikut yang harus diperhatikan. 1, tes yang baik memperbaiki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan. Kemudian tes yang baik tidak mubazir. Artinya waktu pengujian dan sumber daya yang terbatas. Tes yang baik seharusnya tidak terlalu sederhana dan tidak terlalu rumit. Jadi tes yang terlalu rumit tidak baik juga, atau yang terlalu sederhana juga tidak baik. Kemudian ada namanya white box testing, pengujian kotak putih, terkadang disebut juga dengan pengujian kotak kaca, adalah filosofi desain uji menggunakan struktur kontrol yang menjelaskan sebagaimana dari desain tingkat komponen menurut kasus uji. Menggunakan metode pengujian kotak putih dapat memperoleh uji yang satu menjamin semua jalur independen dan modul telah dilaksanakan setidaknya sekali, melaksanakan semua keputusan logis dan kebenaran dari kebenaran. Kemudian jalankan semua loop dan pada batasan dan dalam operasional batasannya. Kemudian menggunakan struktur data internal dan memastikan validasi. Kemudian kontrol struktur testing. Jadi satu, condition testing adalah metode desain uji yang menggunakan fungsi logika. Jadi misalnya seperti if dan lain sebagainya. Kemudian pengujian loop adalah teknik
menguji berfokus pada eksklusivitas pada validitas dari konstruktif loop. Jadi ada simple loop, ada nested loop, constant loop, dan seterusnya. Jadi ini untuk menguji dari looping dari coding kita. Kemudian ada black box testing. Pengujian kotak hitam juga disebut dengan perilaku atau pengujian fungsional berfokus pada kebutuhan fungsional perangkat lunak. Pengujian black box mencoba menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut. Salah fungsi yang hilang, kemudian kesalahan antarmuka, kesalahan struktur data dan eksternal, kemudian kesalahan perilaku atau kinerja atau inisialisasi dan kesalahan penghentian. Kemudian testing for real system, pengujian tugas atau task testing menguji setiap tugas mandiri, yaitu tugas konvensional yang dirancang untuk tugas yang dijalankan secara independen. Kemudian pengujian perilaku atau behavior testing. Kemudian ada pengujian antar tugas atau inter-testing. Kemudian ada sistem testing. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu testing object oriented application. Sistem OOO atau oriented object pada berbagai level yang berbeda dalam sebuah upaya untuk mengungkap kesalahan yang mungkin terjadi sebagai kelas kolaborasi satu sama lain dengan substansi berkomunikasi implementasi di lapisan arsitektur. Jadi bagaimana setiap kelas itu tidak terjadi kesalahan. Kemudian hasil kerja, suatu tes set kasus dirancang untuk latihan kelas, kolaborasi mereka, dan perilaku yang dirancang untuk didokumentasikan hasil dan diharapkan didefinisikan dengan akurat dan tepat. Kemudian strategi dalam pengujian oriented object. Jadi pengujian unit dalam konteks OO, kemudian pengujian integrasi dalam konteks OO, menguji validasi dalam konteks OO. Kemudian object oriented testing method, arsitektur perangkat lunak berorientasi objek menghasilkan serangkaian substansi berlapis, merangkum kelas kolaborasi sebagai berikut. Setiap kasus diuji dan diverifikasi secara unik. Kemudian tujuan tes harus dinyatakan. Kemudian daftar langkah-langkah pengujian dikembangkan untuk setiap pengujian harus disertai daftar status, daftar pesan dan operasi, daftar pengecualian, dan seterusnya. Tidak semua desain tes komposisional yang digerakkan input proses, tampilan perangkat lunak atau detail ergonomik dari masing-masing modul. Orientasi objek pengujian berfokus pada merancang urutan operasi yang tepat untuk menjalankan keadaan kelas. Kemudian kita masuk ke testing web application. Jadi pengujian web adalah kegiatan terkait dengan suatu tujuan mengungkap kesalahan dalam konten web, fungsi kegunaan, navigasi, kapasitas, dan keamanan. Untuk mencapai hal-hal tersebut, strategi pengujian mencakup ulasan dan dapat dieksekusi pengujiannya. Kemudian hasil kerja dalam beberapa kasus rancangan web yang dibuat dalam setiap contoh serangkaian kasus dikembangkan untuk langkah pengujian dan arsip pengujian dipertahankan untuk penggunaan di masa yang datang. Web testing konsep, jadi ada namanya, yang pertama ada dimension quality atau dimensi kualitas, konten dievaluasi pada tingkat sintak dan simatik, fungsi diuji untuk mengungkap kesalahan, kemudian struktur dinilai untuk memastikan bahwa untuk mengirim konten web dengan benar, fungsi, kemudian kegunaannya diuji untuk memastikan bahwa setiap kategori pengguna didukung oleh antarmuka dan dapat dipelajari. Kemudian navigasinya diuji memastikan semua sintak navigasi sudah sesuai.
Kemudian kesalahan dalam lingkungan web, kemudian ada strategi pengujian, satu, model konten untuk web diuji, kemudian antarmuka diuji untuk memastikan semua dapat digunakan, kemudian model desain web ditinjau untuk mengungkap kesalahan pada navigasi, kemudian antarmuka diuji untuk mengungkap kesalahan dalam presentasi atau tidak menarik. Komponen fungsional akan diuji per unitnya. Konten testing, jadi pertama ada tujuan kontennya diuji, kemudian pengujian database. Jadi berikut adalah tahap-tahap dari user interface, web server, server layer, baru kita menuju ke database. Jadi proses ini diuji. Kemudian testing interface mekanisme. Jadi yang pertama link, pastikan setiap link dapat berguna. Kemudian form atau formulir sudah menggunakan tulisan yang benar, server menerima semua yang kita isi, pastikan telah diterima server, tidak ada yang ketinggalan. Mungkin kita memasukkan nama depan, nama belakang, tapi yang terkirim hanya nama depan. Jadi kita pastikan semua telah terkirim. Kemudian client set script. Jadi bagaimana pada script dapat berjalan, kemudian dynamic HTML, pop-up window. Jadi ketika kita memunculkan pop-up, bagaimana dia dapat muncul. Kemudian cookies-nya, pengujian dari sisi server dan klien diperlukan. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu testing mobile apps. Pengujian mobile apps adalah kumpulan kegiatan untuk menghubungkan kegiatan yang berhubungan dengan suatu tujuan untuk mengungkap kesalahan dalam konten mobile app, fungsi, keamanan, navigasi, performa, kapasitas, dan keamanan. Untuk mencari hal tersebut, strategi untuk mengungkap dapat kita berikut. Kemudian testing guideline-nya, mobile apps yang dijalankan sepenuhnya di perangkat seluler dapat diuji menggunakan metode tradisional atau menggunakan emulator pada komputer kita. Pedoman untuk menguji adalah sebagai berikut: pahami landscape jaringan dan perangkat sebelum melakukan uji. Jadi kita pahami dulu nih perangkat kita, kemudian melakukan pengujian dalam kondisi dunia nyata. Jadi pada lapangan kita uji coba dulu, kemudian pilih alat untuk menguji, kemudian gunakan metode matrik plakson perangkat lunak yang berbobot. Kemudian periksa alir fungsional fungsi, kemudian melakukan pengujian kinerja, pengujian user interface, kemudian ukur kinerja hanya kondisi lalu lintas, bagaimana lalu lintas dari web kita tetap dapat berjalan. Kemudian testing strategi, kemudian apakah pendekatan konvensional berlaku, kemudian kebutuhan akan otomatisasi, membangun matrik uji, tes stres, menguji di ruang lingkup produksi. Kemudian spektrum untuk user interface, satu, guidelines testing, gesture testing. Jadi kita pastikan semua tombol yang akan ditekan dapat berguna, kemudian post import recognition, jadi seperti suara, panggilan dapat diakses, kemudian virtual keyboard juga dapat diakses, kemudian peringatan juga dapat diakses. Kemudian testing tool and environment. Jadi pertama, object identification, alat ini dapat mengenali objek perangkat yang digunakan. Kemudian security, alat seharusnya tidak memerlukan penggunaan perangkat yang tidak terlindungi ke publik. Kemudian device, alat ini memastikan perangkat pengguna yang sebenarnya tidak memerlukan penggunaan metode pengamanan khusus. Kemudian functionality, emulator and flux, connectivity, koneksi
simultan beberapa perangkat menggunakan USB, Wi-Fi, cloud pribadi, dan operator telepon. Kita pastikan stabil. Kemudian kita masuk ke bagian security engineering. Keamanan adalah persyaratan yang penting untuk faktor keamanan dari perangkat lunak tersebut. Pengguna bisa memasukkan konten, jadi kita bagaimana sih keamanan dari dunia online? Jadi pengguna bisa memasukkan berbagai konten di komunitas yang menggunakan data dari pihak ketiga. Jadi beberapa yang harus kita perhatikan adalah keamanan pada sosial media, karena ini berkaitan tentang data pribadi kita, kemudian mobile application, computing juga tidak salah karena tidak kalah penting karena data tersimpan secara publik, semua orang bisa mengakses jika memiliki otoritas untuk mengaksesnya. Kemudian IoT juga harus diperhatikan. Security risk analysis. Jadi kita menganalisis resiko yang harus kita perhatikan. Jadi menurut Microsoft kita harus menentukan yang pertama adalah mengidentifikasi aset kita, apa aja aset kita nih. Kemudian buat ikhtiar arsitektur, tulis kasus penggunaan dan bangun model komponen sistem. Mengurai aplikasi, tujuan untuk memastikan bahwa semua data yang dikirim antar komponen aplikasi telah divalidasi. Mengidentifikasi ancaman, catat semua ancaman yang membahayakan aset kita tadi, kemudian dokumentasi ancaman untuk buat lembar resiko yang merinci bagaimana masing-masing ancaman, kemudian beri nilai ancaman yang telah kita catat tadi. Kemudian kita masuk ke bagian formal modeling and verification. Materi formal untuk menggunakan teori himpunan dan logika notasi untuk membuat pernyataan fakta yang jelas atau persyaratan yang dapat dianalisis untuk meningkatkan atau bahkan membuktikan kebenaran dan konsistensi. Itu intinya untuk kedua metode adalah pembuatan perangkat lunak dengan kegagalan yang sangat rendah. Hasil kerja, sebuah spesifikasi model formal yang dikembangkan hasil untuk membuktikan kebenaran tingkat tes ya pengguna yang dicatat. Kemudian the clear room strategis, satu perencanaan kenaikan sebuah rencana proyek, mengadopsi strategi, kemudian mengumpulkan kebutuhan, spesifikasi kontak, dan desain resmi. Functional specification, jadi pendekatan model rekayasa perangkat lunak clear room menggunakan metode yang disebut spesifikasi spektrum kotak. Jadi ada 3 kotak. Yang pertama ada black box atau kotak hitam menentukan perilaku sistem atau bagian sistem. Kemudian state box merangkum data dan layanan status. Kemudian clear box fungsinya untuk transisi oleh state box untuk mendefinisikan white box. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu software configuration management. Konfigurasi perangkat lunak manajemen atau biasa disebut dengan SCM juga disebut dengan perubahan manajemen, adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengelola perubahan dan mengidentifikasi produk kerja yang cenderung berubah, menghubungkan antar mereka, mengidentifikasi mekanisme untuk mengelola berbagai versi produk kerja. Kemudian hasil kerjanya menghasilkan permintaan perubahan perangkat lunak, laporan, dan perintah perubahan teknik. Elemen dari MS sendiri, elemen komponen, serangkaian alat yang digunakan dalam manajemen file system. Elemen proses, kumpulan prosedur dan tugas untuk mendefinisikan pendekatan yang efektif. Kemudian elemen konstruksi, serangkaian alat mengkonstruksi
perangkat lunak, kemudian elemen manusia itu sendiri. Kemudian STM proses, jadi berikut adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan perilaku birokrasi yang berbelit-belit, tetapi harus dicirikan dengan cara yang memungkinkan tim perangkat lunak melakukannya dengan benar. Untuk serangkaian pertanyaan kompleks. Satu, bagaimana tim perangkat lunak mengidentifikasi elemen, kemudian bagaimana organisasi mengelola banyak versi perangkat lunak, bagaimana organisasi mengontrol perubahan, bagaimana organisasi menilai dampak perubahan, siapa yang bertanggung jawab dan menyetujui, bagaimana kita memastikan bahwa perubahan telah dilakukan dengan benar. Kemudian version control, kontrol fungsi menggabungkan prosedur dan alat untuk mengelola berbagai versi objek konfigurasi. Kemampuan utamanya adalah satu, database proyek atau repository untuk menyimpan semua objek konfigurasi yang relevan, keamanan manajemen versi menyimpan semua versi konfigurasi objek, kemudian membuat fasilitas yang mungkin Anda untuk mengumpulkan semua objek konfigurasi yang relevan untuk membangun perangkat lunak versi tertentu dari perangkat lunak. Kemudian produk kita masuk ke bagian produk metrik. Sesuai sifatnya, rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang kuantitatif. Jadi rekayasa perangkat lunak ini dari berbagai ilmu. Kemudian metrik perangkat lunak membuat para software engineering mendapat wawasan tentang desain dan konstruksi perangkat lunak yang mereka buat, berfokus pada spesifikasi, atribut dari hasil kerja rekayasa perangkat lunak. Kemudian hasil kerja, metrik produk yang dihitung dari data, mengumpulkan persyaratan dan model desain, shortcode, dan kasus uji. Kemudian metrik untuk rekomend model, satu function based model atau metrik berdasarkan fungsi. Kemudian metrik for specification quality, metrik untuk kualitas spesifikasi. Metrik untuk desain model, pertama ada arsitektur desain model atau metrik desain arsitektur, metrik untuk desain berorientasi objek, kemudian metrik berorientasi kelas, metrik desain tingkat tinggi, metrik berorientasi operasi, metrik desain antarmuka pengguna. Desain metrik untuk web, pertama ada interface metrik, jadi kita pastikan nilainya, kemudian layout, ini nilai dari interface metrik. Kemudian arsitektur grafik metrik, jadi seperti total kata, body text, kemudian ukuran halaman, grafik presentasi, grafik count color, font color dan sebagainya. Kemudian konten metrik seperti halaman tunggu, grafik audio, video dan lain sebagainya. Kemudian metrik for shortcode, berikut rumus yang digunakan N sama dengan N1 log 2 N dan seterusnya dengan ketentuan N1 jumlah operator yang berbeda yang muncul dalam sebuah program, kemudian N2 jumlah operan yang muncul dalam sebuah program, N1 besar jumlah total kejadian operator dan N2 besar jumlah total kejadian operator. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.